Paralegal Justice Award merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada kepala desa atau lurah yang dapat menyelesaikan perkara di masyarakat dengan secara non-litigasi atau inklusif. Halo Sobat Jawara, nah sekarang kita bakal ngebahas tentang Paralegal Justice Award yang kemarin baru diselenggarakan. Nah, di wilayah Banten sendiri ada beberapa kepala desa atau lurah yang mendapatkan penghargaan non-litigation peacemaker atau NLP. Nah, sebelum kita jauh, saya ingin memperkenalkan dulu teman host saya sekarang ini. Ada Teh Yaya dari Penyuluh Hukum. Mungkin sebelum kita terlalu jauh ngebahas tentang apa itu Paralegal Justice Award atau non-litigation peacemaker, mungkin kita bisa ngejelasin dulu Teh, apa sih itu non-litigasi? Ya sederhana sih, kalau non-litigasi itu ya perkara-perkara yang diselesaikan di luar persidangan pengadilan. Jadi kayak mediasi gitu aja ya? Iya, ada mediasi. Kalau di kita sih ada lewat mediasi bisa dengan masyarakat yang berperkara itu ya. Kemudian juga kayak penyuluhan hukum gitu. Terus, jadi kepala desa sama lurah yang kemarin mendapatkan penghargaan non-litigation peacemaker itu, mereka itu kepala desa atau lurah yang berhasil kebanyakan menyelesaikan masalah itu secara mediasi ya, tanpa harus ke persidangan gitu ya. Di masyarakatnya ya tentunya. Gitu ya. Nah kebetulan nih Teh, kita kedatangan dua kepala desa yang kemarin mendapatkan penghargaan NLP tersebut. Ada Bu Desi dan ada Pak Sapardi Singawiharja. Iya, mungkin boleh perkenalan singkat dulu Pak, Bu. Oh iya. Silakan Bu Desi dulu. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniawati, Kepala Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Ini. Kalau Bapaknya? Saya Sapardi Singawiharja, Kepala Desa Wirasinga, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, luar biasa. Provinsi Banten. Nama Bapaknya nih sama dengan nama desanya, ada singa-singanya. Iya. Iya. Ngomong-ngomong udah berapa tahun Pak, Bu, jadi kepala desa? Dari 2021. Baru ya Pak? Iya, baru. Sama tahun 2021. Periodenya. Sampai tahun berapa Pak? Kalau dari awal sih masih periode 6 tahun ya. Kalau sekarang kan sudah ada putusan yang baru tuh, katanya sampai 8 tahun. Tapi belum mendapatkan SK-nya. Oh, iya. Tapi berarti ini masih yang 6 tahun ya? Iya. Iya. Mungkin ya untuk pertama kali kita juga pengen mengucapkan selamat nih kepada Pak Sapardi dan Ibu Desi. Ibu Desi, saya ingatnya Ibu Desi Ratnasari. Ibu Desi Kurniawati atas peran aktifnya mengikuti ajang Paralegal Justice Award ya 2024 di Kementerian Hukum dan HAM RI. Ya kita selamat ya Pak ya. Ya. Boleh kami tahu nggak ya, berbagi cerita aja sih Pak, ini pengalaman ya untuk kita juga memotivasi yang lain gitu. Bapak Ibu sendiri ketika mengikuti PJA ini motivasinya apa sih Bu gitu? Siapa dulu? Ya, dari Ibu dulu. Motivasi saya untuk mengikuti PJA ini tentunya ingin menambah wawasan ya, pengalaman, dan supaya menjadi juru damai di wilayah saya itu dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkumham. Jadi saya setiap ngambil keputusan karena sudah mengikuti PJA ini, jadi tidak salah ngambil keputusan. Sudah tahu ya Kalau Pak Sapardi gimana Pak? Kalau motivasinya mungkin sama. Kalau Bu Desi mungkin legitimasi hukumnya lebih jelas ya, karena dia seorang sarjana hukum. Kalau saya kepala desa yang hanya berpendidikan SMA ya. Tetapi saya sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh BPHN ya, BPSDM Kementerian Hukum ini sebuah gagasan, ide yang sangat cemerlang menurut saya ya. Artinya saya sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan ini karena butuhnya pengetahuan dan pengalaman ya. Karena dengan ikut PJA itu selain kita ketemu dengan orang-orang hebat ya, dosen-dosen hebat ya Bu Desi ya. Ya kita pendidikan 2 hari tapi dosennya para pakar hukum ya, hakim agung yudisial. Kita juga bisa ke museum
Mahkamah Agung, bisa Keren ngunjungin ya, Pak, ya? DPR, pokoknya luar biasa, sangat termotivasi dan berkesan. Makanya saya mencoba daftar dan alhamdulillah lolos seleksi provinsi sampai kita dipanggil ke tingkat nasional. Seperti mimpi, Pak. Bagi saya sendiri ya. Mudah-mudahan kepala desa yang lain jangan mentang-mentang udah banyak ilmu, dengan adanya PJA ini kita dapat Ilmu lagi, Pak. pengakuan dari Kementerian Hukum dan dapat legitimasi, dapat piala, dapat piagam ya, gitu, pengakuan. Sepulangnya dari sana sudah langsung dapat gelar ya, yang nempel gelarnya NLP itu ya. Alhamdulillah Itu sudah. udah Ada pinnya, Bu? Wah ini, coba kita ini deh. Iya. Ini pinnya, pinnya. Iya. Masih pinnya, Pak. Iya ini. Pin PJA-nya, piagamnya juga ada, kita bawa. Oh iya. Iya. Jadi dia langsung dapat gelar NLP, NLP, Non-litigation peacemaker. Iya, iya, biar apa sobat Jawara tahu nih, satu-satunya gelar yang hanya bisa didapatkan melalui ajang PJA ini adalah NLP ya, Iya. non-litigation peacemaker. 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 Ada Gak apa deh. Kita Indonesia kan, orang Indonesia. Iya, selama di masyarakat ini kan waktu dulu apa namanya pas proses penjaringan ya, ikut PJA ini tuh kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi tentunya ya. Salah satunya mungkin ada pengalaman gitu di dalam apa namanya menangani perkara-perkara di masyarakat yang tentu diadukan lewat kelurahan atau RT. Biasanya sih masyarakat apa-apa ngadunya ke RT ya, sampai ke desa. kucing mati misalnya ketabrak mobil tetangga itu lapornya ke RT Iya, gitu ya. ke desa, dari Iya, RT ke desa gitu, didampingi. Dari yang paling kecil, perkara paling kecil sampai perkara paling besar, biasanya kan yang repot ini RT kemudian naik ke Desa. lurah ya. Iya. Nah saya boleh nggak saya apa namanya berbagi pengalaman gitu, berbagi pengalaman yang membuat bapak-bapak ini berhasil menuntaskan perkara yang itu terjadi di masyarakat. Nah, dari Pak Safardi kayaknya yang bersemangat, bersemangat banget ini. Bu Desi Pak mau Safardi. cerita duluan. Oh boleh, apa Bang Gamsit? Jadi gini ya, Iya, siap. menarik sebetulnya menjadi seorang kepala desa itu sebelum ada PJA pun kebetulan ya Kabupaten Pandeglang itu kan sudah penguatan 3 pilar Provinsi Banten ini ya. Kita sudah apel di Polda Banten untuk penguatan 3 pilar ya, yaitu kepala desa, Babinsa dan Babin Kantibmas gitu. Tujuannya kan untuk memperkuat restoratif justice di desa. Gitu. Nah, saya sebelum ikut PJA ini udah nggak kehitung ngeberesin masalah di masyarakat banyak ya. Sengketa lahan, orang berkelahi, bahkan masalah pernikahan gitu. Jadi bukan hanya persoalan-persoalan tonjok menonjok berantem masyarakat ya. Soal tanah semua alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Nah, tetapi untuk menempuh dasar tersebut kan kita harus bisa menimbulkan kepercayaan dulu dari masyarakat dengan perilaku kita sebagai kepala desa yang menjunjung tinggi martabat dan harkat masyarakat, supaya masyarakat itu ketika ada persoalan tidak langsung menempuh ke jalur jalur pengadilan hukum, gitu ya. Artinya tidak langsung lapor-lapor ke polisi, tapi menghargai kepala desanya gitu. Intinya disitulah kita berupaya sebagai kepala desa dengan ruangan restoratif justice, apa persoalannya kita mediasi gitu ya. Jadi alhamdulillah, dan itu bagian menjadi syarat untuk daftar di PJA ya. PJA, iya. Apa bukti, misalkan video mana yang pernah menyelesaikan persoalan. Jadi setiap kegiatan kalau harus boleh, didokumentasi. Iya, betul. ya, kalau boleh spesifik Pak menyebutkan perkara apa nih yang Bapak berhasil sampai itu selesai gitu di masyarakatnya, tidak menimbulkan masalah. Pertanahan ya, pertanahan mungkin umum lah. Ya, Udah bukan 1-2 kali. Ada yang menarik Bu, ya, yaitu soal pernikahan. Mungkin orang agak lengah ya, dianggap penting nggak penting masalah pernikahan, padahal pernikahan itu jauh lebih penting ya. Karena berurusannya bukan hanya persoalan duniawi, tapi tanggung jawab kepala desa itu sampai akhirat, Pak. Ya, ya maaf ya. Kenapa saya buka itu pentingnya Bu, pengetahuan kepala desa itu harus minimal dekat dengan para ulama,
supaya di dalam mengedampingi masyarakat menikah itu tidak ada kesalahan. Iya. Pengalaman saya, Bu, saya nikahin orang itu salah wali. Waduh. Itu gimana, Pak? Salah. Kesalahan wali. Nah, karena kita zaman modern ya, saya nikahin warga itu, dipoto, dimasukin di status, dilihatlah sama tokoh ulama, lu salah nih, nikahin warga, salah gimana? Walinya dia nggak sah, dia masih punya, kebetulan waktu itu yang nikah ini pengantin perempuannya punya abang tiri dan abang kandung. Karena abang tirinya yang tertua, Dekat, dialah yang jadi wali. Nah, di dalam aturan agama itu harusnya yang jadi wali itu yang sah itu. Walaupun lebih muda, itu harus wali kakak sekandung. Iya, yang sekandungnya, Pak. Itu. Jam 9 saya nikahin, jam 12 saya nikahin ulang. Keburu dipakai gitu ya. Nah, ini pun kan persoalan hukum ya. Hukum agama kita itulah di situ ya, kita harus dekat dengan tadi itu. Di dalam PJA pun unsur tokoh adat, tokoh agama itu kan masih harus dikedepankan untuk membantu restoratif justice. Betul, Pak. Jadi bukan hanya sekedar orang berantem sengketa tanah ini itu ya. Kepala desa itu harus mencermati juga hal-hal kepentingan masyarakat mengenai pernikahan gitu. Ya, pindah nih ke ibu deh. Kalau tadi masalah pernikahan menarik ya. Dalam berapa jam berarti nikahin itu? Jam 9 ditikahin, jam 12 saya tikahin lagi dengan wali yang 3 jam. benar. Iya. Ini kedua kali. Kalau nggak ngerti kan warga itu bisa ngamuk. Iya. Ada apa ini Pak Ura? Tapi dengan pendekatan, wayahna ieu. Wah. Memeh dipake nikah deui. Nggak salah berarti ya gelarnya ya. Sudah betul. Kalau kalau di desa saya, gitu ya, desa Prabugantungan, kebetulan kita juga termasuk desa ramah perempuan dan anak. Ada dibentuk juga relawan Sapa, tapi saat dibentuk relawan Sapa itu ya, jadi ada sekali kasus tentang KDRT. Terus kita melakukan mediasi didampingi dengan 3 pilar yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah ya. Terus kita panggil tokoh agama, tokoh masyarakat, duduk bareng memediasi kalau perkara KDRT ini tidak usah ke pengadilan gitu. Jadi kita dimediasikan. Nah, alhamdulillah banyak sekali perkara yang sudah diselesaikan di Desa Prabugantungan terkait sengketa tanah, sengketa pembuatan SPPT, Kades tahun sebelum saya, dan saya menyelesaikan yang tahun lalu diselesaikan sama saya gitu. Tapi alhamdulillah berujung dengan cara damai gitu. Ya, kalau yang unik banget gitu, Bu, ada nggak kira-kira perkara-perkara yang unik banget gitu? Kalau yang unik itu kali ya, kayak apa namanya, KDRT itu nggak unik ya Pak ya? Kalau kata saya itu kan masuknya kan pidana ya, gitu ya. Sebenarnya itu kan masuk hukum pidana, tapi kan kita di situ ada apa sih namanya, kata Pak Lurah kan ada kalau restoratif diceritain justice. keunikan ya, kayaknya nggak bisa disiarkan langsung. Oh gitu ya. Harus tertutup itu. Pakai inisial kalau nggak Pak. Iya. Kan harus restoratif justice ya gitu. Jadi karena si ibunya ini meminta jangan ke polisi gitu kan, karena ada anaknya atau keluarganya, karena dia jadi tulang punggung keluarga gitu. Kalau yang menarik sebetulnya perselingkuhan, Pak. Waduh. Itu gimana, Pak? Itu penyelesaian. Paling banyak di desa-desa. Saya sering, bahkan saya ngeberesin perselingkuhan itu sebelum jadi kades ya. Oh, sebelumnya. Oh, dari Karena sebelum- zaman medsos, Iya. zaman Facebook, ya, kebanyakan kan orang CLBK, Oh, iya, Pak. ya, CLBK. Tiba-tiba istri pergi ninggalin suami, ya, suaminya ngadu, anaknya ditinggalin, kumaha carana kan, Iya. sampai itu kita harus bermain IT, Pak. Wih, Ya, dicari, Pak. pernah saya menyelesaikan hal kayak gitu, sampai ibaratnya maaf ya, ke hal-hal sensitif pun saya tanya gitu, kelakuan perempuan meninggalkan suami, dia dengan selingkuhannya berbuat apa, itu kita korek. Iya. Dan kita pendekatan individu lagi dengan suami, apa lu mau menerima istri lu udah begini-begini, itu Pak. Jadi sebetulnya persoalan di desa itu tadi itu ya, kepala desa itu benar-benar ujung tombak, ujung tombok ya, itu. Terus yang unik lagi kan sengketa lahan, Iya. dia minta ganti rugi, yang dituntut ganti ruginya nggak punya duit.
Gede enggak minta ganti ruginya. Akhirnya kepala desa itu harus Nombok. nalangin dulu Oh. gitu. Nah, itu harus daripada perkara nggak putus-putus kan. Iya. Kalau memang biayanya kecil nggak jadi masalah, 2-3 juta kita talangin. Tapi alhamdulillahnya kesadaran masyarakat ketika persoalan ini selesai, nggak lama dia ada duit dikembalikan. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau jadi kades harus siap dengan dua ini ya, dana talangan dan dana tombokan. Kalau boleh saya bilang, kepala desa itu boleh dibilang Gatot Kaca. Apa Iya, tuh, Pak? gimana Pak? Harus kuat, urat kawat tulang besi. Wis. Dia pelayan masyarakat itu 24 jam ya. Makanya kalau saya secara pribadi menyebut kepala desa itu adalah presiden keempat terhebat di dunia. Satu itu kan presiden, 2 gubernur, 3 bupati. Ya? Iya, betul. Keempat presiden. Tapi siapa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat? Nah, Kepala desa kan? Kepala desa, iya. Apa kepala desa? Dikawal protokol, dikawal ajudan. Iya. Sama linmas pun gede. Tapi tengah malam diketok, tok 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 tok, Pak Lurah ada yang mau melahirkan, Pak Lurah ada yang sakit, Pak Lurah ada yang mencuri, tuh, ya kan? Iya. Keluar dia sendiri tanpa harus pakai Pengawal. pengawal. Iya. Padahal dipilihnya sama oleh masyarakat Masyarakat kan. langsung. Nah, makanya yang terhebat itu ya kades, Iya. ya gitu. Berarti Setuju Pak, setuju. kalau tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol tentang perkara-perkara yang unik, sekarang nih Pak, selama Bapak jadi kades nih, pengalaman menyelesaikan perkara non litigasi gitu ya, yang tantangan paling terberat ya apa Pak, dalam perkara apa dan apa itu bentuknya? Kalau disebut berat, tidak berat Bu ya, kembali kepada diri kita. Kita niat menjadi kepala desa ini, niatnya apa dulu? Kalau dibilang yang namanya pekerjaan, pasti semua juga berat ya. Tengah malam ada yang berantem, kita keluar rumah, itu juga termasuk salah satu pekerjaan berat kan. Itu. Jadi intinya, sebelum kita ingin ringan pekerjaan, kita tunjukkan dulu solidaritas kita kepada masyarakat, pengabdian kita kepada masyarakat. Maka ketika persoalan apapun di masyarakat terjadi, karena mereka sudah menghargai kita, itu tidak ada yang sulit. Ini sepengalaman saya ya, 2 tahun lebih jadi kepala desa, alhamdulillah. Apapun, sebesar apapun, sekecil apapun persoalan, mereka selalu, jangan kemana-mana dulu, kita ke Pak Lurah. Selesaikan. Tuh. Jadi makanya kami, Babinsa, Babin Kantibmas, itu di dalam kerja itu selalu bersinergi ya Bu Desi gitu. Nah itulah, karena mereka juga akan melihat ya. Dan kami pun dengan pihak Polsek, kalau ada laporan masyarakat, diterima mah terima, cuman tolong persoalannya dikembalikan Kepala dulu desa ke dulu. desa gitu. Iya. Oh, iya, Nah iya. itu karena kita berani begitunya, karena di Poldanya kan sudah ada penguatan 3 pilar ya. Iya. Ya kecuali misalkan pidana-pidana berat ya, yang misalkan sampai pembunuhan atau yang tidak ada toleransi, bagi saya itu narkoba. Gitu ya. Kalau narkoba saya agak menolak lah gitu ya. Kecuali misalkan kenakalan remaja yang main-main Heximer atau yang remadol yang ringan-ringan masih kita bisa toleransi lah ya. Tapi kalau yang namanya udah sabu, ganja kayak begitu, udah suruh dikurungin aja udah. Nggak usah di RG itu mah. Ayam Pak kalau dikurung. Udah nggak bisa dimediasi Pak. Kalau dengan Ibu sendiri nih, Kalau tantangan terbesar, apalagi tantangannya. buat perempuan ya. Iya. Kalau tantangan terbesar sama aja yang tadi diceritakan sama Pak Lurah ya. Mungkin kalau persoalan itu biasanya kita memanggil dengan apa namanya, tokoh masyarakat, tokoh agama gitu, dengan 3 pilar, Babinsa, Babin Kantibmas, kita selesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan ini, saya tuh kalau di desa tantangan terberat itu masalah bansos. Waduh. Bansos ya. Pas ini. Bansos. Jadi karena emang data dari pusat yang dapat itu hanya orang-orang yang sudah mampu, tapi data tidak di-update gitu ya. Sementara kita dari desa tiap bulan ngupdate, tapi tidak Berubah. masuk, tidak berubah gitu. Jadi itu nggak bisa ada penyelesaiannya itu ya. Mungkin sangat itu mah berat itu. itu mah bukan persoalan hukum gitu. Persoalan Iya, maksudnya tantangan pesisirikan. terberat kan gitu. Jadi kita susah. Ujung-ujungnya
nggak dapat bansos marah gitu kalau Marahnya ke lurah kalau nggak. Iya, memang begitu. Jadi Tetap lurah ya yang jadi. itu nggak ada ininya. penyelesaian itu. Iya. Kalau tadi keberhasilan, pernah nggak sih Pak, Ibu atau Bapak Ibu pengalaman memediasi perkara di luar pengadilan gitu, tapi kemudian gagal gitu. Gagal dalam artian ini para pihak ini maunya diselesaikan pengadilan, itu kegagalannya karena apa? Mediasi ini untuk kita berbagi pengalaman aja sih ketika kita menyelesaikan perkara supaya tidak menemukan lagi kegagalan-kegagalan itu. dicoba Bu. Kalau saya yang pernah sampai ke Polres ya, karena dari Polsek udah katanya mau tetap jalan, itu kasus KDRT Bu. KDRT. Jadi kasus KDRT, jadi emang udah parah, ibu-ibunya sudah ditonjok sampai itu. Jadi pihak keluarga itu tidak Tidak nerima. gitu kan, sampai ke pihak Polres. Akan tetapi setelah berjalan waktu, tapi pihak keluarga datang lagi ke desa, minta kalau untuk dikeluarkan kembali gitu kan. Dicabut. Ya, dicabut kembali. Balik Dan lagi ke desa iya, lagi balik gitu. lagi ke desa dan itu tanggung jawab kami gitu Iya. kan. Kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat. Cuman harusnya kan kalau kita juga harus bisa melihat ya, kalau sisi lain kekerasan terhadap perempuan itu kan pasalnya pun berbeda ya, kan Iya. ada PPA ya, Iya. perlindungan perempuan dan anak Iya. gitu. Kalau sudah masuk sampai ke ranah Polres pun agak bingung sebetulnya menyelesaikannya. Gitu harus apa ya, mediasinya harus benar-benar Iya. gitu, karena kalau perempuannya cukup umur sih mungkin masih bisa ya dimusyawarahkan gitu. Makanya kalau kekerasan sampai di bawah umur yang menjadi korban, misalkan ya istri masih ABG misalkan ya, masih di bawah 17 tahun, itu udah sulit, itu nggak bisa gitu. Ini anak soal. Iya, harus tetap harus proses gitu. Lanjut. Jadi kita terus ke sini. Ngomongin betapa- KDRT soalnya ini ya. Iya. Berat. Penting sekali ya. perannya. Kalau Bu Desi pernah sampai ke Polres ya? Polres. Kalau saya belum ada yang sampai ke Polres ya, karena memang kita di dalam setiap persoalan itu langsung diikat dengan Mediasi. pernyataannya. Ya tadi itu kepala desa itu tetap harus punya ketegasan ya, harus bisa ngasih nasihat kepada masyarakat. Konsekuensi main hukum itu tidak mudah. Terkadang ambisi ingin Ngasih terusin pelajaran ya. gitu ya. Sedangkan di polisi itu kan untuk mencapai P21 itu prosesnya Lama. tidak mudah kan gitu. Tapi dari pengertian itulah masyarakat itu mau gitu musyawarah gitu. Intinya pondasi awalnya itu kepercayaan masyarakat dulu ya, Pak. Jelas Iya. Kepercayaan. kita ingin mudah, ingin dipercaya sama masyarakat ya, perilaku kitanya gitu ya. Jadi lurahnya jangan sombong, nggak peduli sama masyarakat, itu akan sulit gitu. Tapi ketika kedekatan kita dengan masyarakat, ya meninggal kita datang, tahlilan kita diundang, sakit ke rumah sakit kita anter, insya Allah masyarakat Hadir itu ke masyarakat itu. ya selalu hadir di masyarakat. Ada persoalan apapun gitu ya, Tupoksi. akan mudah gitu. Itu kelanjutan Bapak dari KDRT, dari mediasi itu gimana Pak? Apa dipisah, apa emang ini? Jadi ada yang akhirnya cerai, kalaupun dia kembali lagi juga, kalau yang namanya udah perselingkuhan udah jarang ini ya, sulit. Tapi kalau emang kekerasan gitu biasanya, apa emang dipantau terus sama Kades gak gitu misalnya? Kalau saya mah belum, Bu Desi kali ya. Dipantau terus. Dipantau terus gitu. Pantau terus. Iya, Iya, khawatir terulang lagi. Kita bikin berita acara. Kalau yang di mediasi itu kita bikin berita acara di desa. Soalnya takutnya terulang kembali kan, gitu. Tapi nggak dipisah, Bu, masih tinggal bareng juga. Apa dipisah? Enggak. Jadi kalau udah itu balik lagi. Oh, tapi ada berita acara itu ya? Ada berita acara itu. Gitu. Peran paralegal ataupun juru damai di desa juga ini sangat berkaitan juga ya dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat ya. Apa nih upaya Bapak nih Pak? Upaya terbaik untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, tentunya di masyarakat bawah ya, yang bersentuhan langsung gitu dengan tugas Bapak. Selain kita ada program penyuluhan hukum ya, Kabupaten Pandeglang sejak saya jadi kepala desa punya program yang namanya penyuluhan hukum ya.
Jadi setiap tahun tuh kita ngadain kegiatan penyuluhan hukum, yang didatangkan itu kan penyuluh hukumnya dari kejaksaan, dari Polres. Itu yang kita undang tokoh masyarakat, RT RW gitu ya, pemaparan supaya nantinya kan mereka bisa menyampaikan langsung ke masyarakat terkait pandangan-pandangan masalah hukum. Nah, selebihnya dari itu karena kita tidak punya media televisi, saya kan punya program pengajian bulanan desa. Pengajian Nah, bulanan. disampaikanlah di dalam sambutan itu pemahaman hukum dan apa gitu ya. Itulah media-media kita. Ketika misalkan saya ada waktu sambutan di tempat hajatan, kita sempilkan aja. Diselip-selipkan gitu juga. ya. Selain ada yang sosialisasi hukum yang dibiayai oleh negara, kita juga sosialisasi hukum secara mandiri ya. Gitu. Ada pertanyaan nih, takut ada yang mau disampaikan? Ya sih Pak, pengen tahu aja nih desanya nih ada kekhususan nggak Pak? Misalnya biar kita pengen tahu di desa Bapak Ibu ini ada kekhususan atau kekhasan dari desa masing-masing Pak. Apa sih Pak? Khasnya apa nih? Khas makanannya? Makanan apa? Bebas, Pak. tempat wisata Ciri khasnya. atau ciri khas dari desa Bapak Ibu ini. Bu Desi dulu tuh yang banyak ciri khasnya. Biar Iya. kita tahu ya masyarakat. Baduy. Baduy. Ini tetanggaan Pak sama saya sebelahan. Sebelah desa. Beda kabupaten. Tapi sebelahan, desanya benar-benar sebelahan. Bener Bersebelahan Oh, kebetulan sama makanya. Oh, pantas dari tadi berdua-dua ini. Iya, apa suami istri? Kalau dari Terah malah bukan orang lain nih. saudara juga ini. Masih saudara ini. Makanya agak aneh gitu. Kok bisa lu lulus PJA, ini saya lulus PJA gitu. Kalau kalau khas gitu ya, Iya. kalau untuk makanan, kalau di desa Prabu Gantungan itu ada khasnya makanan citrok. Nanti kalau kita diundang ke sini lagi, nanti kita bawalah aci diketrok. Kalau Bu Desi jangan bawa ke sini, ntar yang dari sini diundang. oh iya nanti Oh, Betul. kalau untuk kayak apa namanya piring itu dari apa namanya dari sawit ya, karena di sana kan emang sawit 450 hektar itu sawit. Rata-rata di Prabu Gantungan kita bikin piring kayak piring hoe gitu khasnya. Kita alhamdulillah Citrok. Iya, citrok, aci diketrok. Diketrok itu apa nih? Kebetulan ini sama saya orang mana? Diketrok kan doang Diketrok kemana? gini. Aci tapi diketrok gitu. Itu kemana-mana alhamdulillah itu saya dari Kemen PPA juga tuh ini apa gitu makanan apa ini aci gitu ya dari aci tapi ini enak katanya cuman kemasannya aja yang belum menarik Oh, iya. gitu. Ada gitu. Yap. Kalau Pak Sabar. Kalau di saya mau mungkin udah terkenal ya, di provinsi juga nggak asing, opak. Opak. Termasuk sekarang kan Opak opak Korea. bulat. Sekarang ada opak gulung. Itulah ciri khas yang menjadi apa namanya usaha rumahan warga saya itu opak gitu. Kreatif juga ya warganya ya Pak ya. Ya lumayan itu menjadi home industry yang menghidupi masyarakat lah walaupun hanya dari singkong. Geografisnya tuh pegunungan apa? Datarannya Dataran. Dataran ya? Di kaki gunung atau? di kaki Gunung Kaki Karang. gunung, kaki Gunung Karang. Sama ibu juga? Ya kan tetangga. Iya. Jadi Padahal beda kabupaten ya? Beda kabupaten. desanya di lereng Gunung Karing itu ya. Iya di bawahnya aja. Itu perbatasannya Bantal doang, Bang. Oh, kenapa Bantal? Oh iya benar. Provinsi Banten. Kita kembali ke PJA nih Pak. Siap. Harapan Bapak ketika mengikuti PJA kan Bapak sekarang sudah tahu dia bagaimana. Tunggu dulu teh, Oh, sebelum boleh, masuk boleh. ke harapan nih, ada iya. pertanyaan juga dari Instagram. Oh, boleh. Ini nama Wah, segmennya udah. SJW, Betul. Sobat Jawara bertanya. Yang emang gak nyambung sih, tapi emang biar keren aja. Tapi harus dijawab tetap. Iya. Nah ini ada pertanyaan pertama nih Pak. Boleh. Nih, di masyarakat di desa Bapak sama Ibu, ada nggak supportnya dari masyarakat untuk kegiatan mediasi? Atau kadang-kadang ada yang nggak support juga gitu? Sangat support ya kalau untuk kegiatan mediasi setiap penyelesaian sengketa itu masyarakat mensupport gitu. Iya. Oh. Dari waktunya atau kita meluangkan waktu. Jadi kita permasalahan itu apa, kita mencari waktunya, kita dengan Babinsa, Babin Kaptipmas itu. Tapi sangat support untuk acara mediasi itu karena kita alhamdulillah juga udah ada tempat untuk mediasi kalau Desa Prabu Gantungan. Kedua belah pihaknya tuh selalu hadir ya Bu? Hadir ya.
Kalau Pak Syafar di sini gimana Pak? Jadi jelas lah masyarakat itu support ya, Iya. karena memang ya maaf gitu, namanya orang pedesaan kan, orang sadar hukum semua ya, artinya orang tahu adat lah. Iya Pak. Masyarakat kita tuh tahu benar kalau kerana hukum tuh bagaimana harus berat, harus ada biaya kan, gitu. Makanya support dari masyarakat itu justru dengan adanya restoratif justice ini semakin membuka mata dan telinga ya. Itu bahkan tadi itu kita menyediakan ruang restoratif justice, bahkan penganggaran untuk pembuat dengan mendukung RJ ini saya sampai membuat bangunan ruang RJ itu dari bantuan provinsi. Ada ruang gitu. khusus. Ruangan khusus. Jadi kita sebut namanya ruangan RJ ya. Restoratif. Ruangan RJ itu di situ yang isinya kita satuin ya antara Babinsa, Babin Kantibmas gitu. Jadi ketika tidak ada persoalan ya itu tempat mereka gitu. Kantor ya. Jadi memang support, kalau masyarakat tidak support tidak kita siapin ya tempatnya Iya, gitu. Artinya ya masyarakat itu sebetulnya masyarakat pedesaan mah kembali kepada kita gitu ya. Ketika dipimpin dengan baik ya mereka juga pasti animonya baik kepada pemimpin gitu. Kalau ada yang resisten gitu ada nggak sih Pak di masyarakat yang menolak gitu maksudnya? Ya mungkin kalau yang ego-ego ada aja ya, tapi ketika yang ego terlalu ego ya kita juga ikut ego lah jadi kepala desa ya, gitu. Jadi keegoan seseorang itu kan bisa kita lihat, lu ego sejauh mana kekuatan hukum lu nggak nurut sama gua ya kita juga harus bisa pertegas gitu kan. Berarti tetap berusaha untuk mediasi Tetap supaya- Pak, gitu ya. Artinya bukan dilepas begitu ya, saja ya. makanya saya sangat cocok dengan adanya PJA ini ya. Artinya PJA ini semakin memperkuat peran kita ya dengan adanya sertifikat dari Kementerian Hukum dan PIN ini. Jadi ketika ada orang yang ingin ikut campur pihak ketiga pun kita bisa melawan. Kan kita biasanya kan ya orang bukan orang desanya tapi orang luar yang Pihak orang ketiga, Pihak ketiga yang mentang-mentang saudaranya Iya. oh dari ini dari itu. Nah ini hikmahnya PJA tuh awas nih PJA. Lurahnya NLP. gue ini hakim resmi bentukan Kementerian Hukum kan. Betul Pak, betul. Peran Anda sebagai backing jangan mentang-mentang Anda misalkan bintang 1, saya bintang 7. Ya minimal orang-orang itu agak ya gitu. Makanya peran PJA ini saya betul-betul mengapresiasi luar biasa ya Bu Desi ya gitu. Bahkan untuk teman-teman nih yang waduh daftar harus berlomba-lomba tahun depan tahun 2025. ikut PJA Biar gitu. jadi dibuat gitu ya. Kalau misalnya Betul, ada Pak. bener. Ini udah hukum aja. Nah, Tunggu dulu. Ada deh PJA. Kita selesaikan secara mediasi dulu. Iya. Soal mediasi dulu kan kadang-kadang suka aja yang langsung bawa aja Iya. bawa. bahkan pengalaman saya Pak ngeberesin itu bukan hanya warga desa setempat ya. Sebelah desa pun ada persoalan minta tolong ke kita sampai itu mah udah sampai naik ke tingkat polisi ya. Itu udah naik ke tingkat polisi akhirnya saya berhadapan dengan para jaksa supaya Tarik. ya minimal meringankan lah pidananya gitu. Itu alhamdulillah gitu. Saya bisa ngebantu desa yang sekecamatan gitu ya. Itu kalau ada warga yang minta tolong dari luar mah tapi saya tetap koordinasi dengan rekan-rekan kepala desa yang lain takut ketersinggungan kan. Iya. Jadi kolaborasi nggak- gitu ya Pak. Iya, artinya ketika kita diminta bantuan dari warga desa lain, kita nggak langsung. Iya. Tetap yang namanya kita sama-sama pemimpin ya harus ada koordinasi. Iya. Gitu. Diobrolin dulu. Iya. Masih ada pertanyaan? Masih ini dari Yes. Zaki Salim. Ini Pak, bagaimana mengatasi kenakalan remaja di desa kayak yang tadi itu Pak, yang Kalau saya di desa itu punya aturan yang tegas. Ya. Kenakalan remaja itu kan mulai dari nongkrong bebas, ya pergaulan bebas. Saya mulai mengurangi dengan melarang hiburan-hiburan sejenis hiburan dangdut, layar tancap, ya bahkan main gapleh pun di pos-pos nggak boleh sama saya. Kalau geng Dan- motor ada? Nongkrong-nongkrong melampaui batas, ya di atas jam 10 RT wajib melaporkan, wajib membubarkan gitu ya. ada jam malamnya Pak? Peraturannya. Contoh yang lain. Dan Keren saya sekali. pernah membubarkan ya orang-orang yang ketahuan sama saya bawa-bawa heximer kayak gitu ya. Gitu. Jadi sekarang mah di desa saya mah udah mulai
remajanya udah mulai takut. Bukan takut namanya, takut Pak Lurahnya galak gitu. Tapi mereka tidak marah gitu ya. Bagus Bahkan saya ya. bilang, saya nasihatin, kalian masih muda, sayang orang tua, ngebiayain kalian besok sekolah. Jadi alhamdulillah ya, Iya. bisa ditanggulangi lah biar jadi nggak terlalu banyak gitu. Karena memang kenakalan remaja sekarang kan munculnya memang dari dunia medsos kan, Iya. terbawa-bawa arus gitu. Kalau Bu Desi, Kak, nggak jauh beda sama Pak Lurah ya. Untuk kenakalan remaja, saya juga tidak melarang dangdutan, layar tancap itu memang nggak ada. Tapi ada kasus anak-anak yang bandel mencuri gitu ya, mencuri gitu kan. Tapi itu kita selesaikan secara mediasi gitu. Jadi dipanggil orang tuanya, bawa ke desa, dikasih tahu gitu ya, kalau ini anak jangan mengulangi hal yang sama gitu. Itu dari pihak desa. Itu mencurinya apa? Buah atau kalau dulu kan buah kalau kita kecil ya. Jadi di sekolah nggak kita, Gua aja Bang. Nggak kita. Tukang nyambit ini. jadi di sekolah pernah HP itu HP gue Oh. gitu ya. Oh, HP. Iya. Iya. Itu lagi pencurian ya. Terus ini masih ada satu lagi. Proses mediasi itu ada biayanya nggak sih Pak, Bu? Kalau proses mediasi kita biaya ada ya, tapi kita ditanggung sama kepala desa. Kalau Oh, tadi itu dari Bang Jadi biaya soal biaya itu gini ya, Iya, mungkin relatif ada lah ya. aturan masing-masing ya, tetapi tetap yang namanya di desa, tanggung jawab kepala desa itu udah serba kerok aja gitu Iya, ya. Artinya gitu. ketika musyawarah cai aqua, cai kopi mah ya lurah-lurah Ayo. kena bae. Bahkan Maksudnya mediasinya itu gratis. Iya, mediasi ya gratis. gratis, Pak. mediasi Gratis, gratis. nggak ada Iya, biaya perkara ya. Walaupun misalkan perkara. ada perdes, kalau musyawarah di desa misalkan memunculkan angka 200.000, ya kadang dibayar mah ya enggak gitu ya. Tetap aja lah ya. Gitu. Mungkin ada aja yang itu, tapi saya mah belum pernah membebankan biaya. Tapi kalau yang ngerti, masyarakat yang punya masalah juga ngerti ya. Gitu. Kadang ini ngasih buat ini. apa buat Pak Yang hadir, ini gitu bagian yang hadir, yang hadir. misalkan nyiapin rokok, misalkan kopi gitu ya. Kalau yang ngerti mah, Biar tapi santai kita ngobrol, tidak Maksa. tidak memaksa ya. Justru itulah harus hebatnya kepala desa supaya mediasi itu nyaman, terlihat hangat. Kita yang berupaya menyiapkan segalanya gitu. Iya. Misalkan teteh marah-marah baik kan karena anaknya tapi ketika dia misalkan teh itu mah minumnya teh hangat misalkan ya, seduhkeunna teh hangat itu supaya ulah marah baik. Itu pun menjadi sebuah trik dan teori ya di dalam melemahkan orang gitu. Misalkan oh dia mah harusnya kopinya mocha nih gitu. Jangan dikasih ABC, Bu. Dia lagi marah, kasih kopinya gitu. Nah itu Cuma operasional aja gitu. iya, Ya. artinya masih artinya, marah aja kasih bakso Pak. misalkan beres perkara lurah nuntut bayaran sekian enggak. Oh, iya. Enggak ada ya. Tidak ada Hanya biaya. operasional pas lagi mediasi aja. Iya. Atau itu pun ya kita aja gitu yang nyiapin Oh, gitu. iya, siap. Artinya ada pihak yang di mediasi itu yang loyal, artinya ketemu lah yang pelit ada gitu. Macam-macam kan, Macam-macam lah ragam masyarakat ya. Tapi kita belum pernah misalkan 500.000 sekali musyawarah nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada. Iya. Terus cara jadi kepala desa gimana Pak? Bu? Iya. Kayaknya saya tertarik nih. Jawab Bu Desi. Jadi kepala desa Iya. dipilih masyarakat. Pencalonan kita gimana Bu? Pencalonan ya ada pendaftaran biasa kan, pendaftaran terus kita sosialisasi ke masyarakat membawa visi misi kan, terus dipilih sama masyarakat. Nah makanya jadi kepala desa. Gitu. Kayak partai gak sih kalau desa itu? Enggak lah. Enggak, Langsung ya? enggak. Langsung. Tapi harus warga desa situ ya Pak? Iya. Oh ya. Enggak juga, sekarang bebas WNI. Enggak, maksudnya yang milih. Enggak maksudnya yang nyalon. Yang nyalon. Kalau yang milih ya warga Wah, desa. bener. Awan berkesempatan terpilih di sana. Jadi lurah Apalagi 8 tahun. dipilih di sana. Nanti mah yang laku bukan calon dewan, calon lurah, calon kades. 8 tahun ya. tahun ya Pak ya. 8 tahun. Tambah misalkan anggarannya 3 miliar, bu, mantap. Untuk kemajuan desa itu. Nah, itu untuk apa aja semua keuangan desa mah di SPJ kan? Iya, betul.
Makanya bingung kalau kepala desa suka ada bilang mulangin modal dulu, modal apaan, gimana mulanginnya? Apa yang mau Orang dipulangin ya, Pak? narik duit aja dari bank, udah ini buat ini, Iya. gimana mulangin modal gimana, emang dagang? Masih ada pertanyaan? Iya, udah habis teh. Udah habis. Iya. Oh iya, tadi sih sebenarnya pertanyaan yang tadi kesalip tadi sama pertanyaan pemirsa ya. Tapi udah terjawab ya. Ini mungkin di sesi terakhir ini Bapak saya pengen sedikit harapan ini untuk kegiatan PJA-nya Iya. ke depannya gitu. Sekarang tahun 2024 nanti setiap PJA ada gitu, setiap tahunnya PJA ini untuk perbaikan gitu ya, ataupun saran, kemudian harapannya untuk kegiatan PJA ke depannya lagi, tahun-tahun berikutnya. Mau Bu Desi dulu yang jawab, mau saya dulu? Oke. Mengenai peranan PJA ya. Satu, saya ingin berpesan dulu buat teman-teman kepala desa se-Indonesia nih, bukan hanya Banten ya, Pandeglang khususnya ya, Kabupaten Pandeglang. Siap. Kalau bisa kejar PJA, ikut daftar, mudah-mudahan lolos. Sayang, PJA itu, para Regal Justice Award itu ajang yang sangat luar biasa. Ajang yang memiliki kompetensi tinggi, ya, pengakuan dari negara terhadap kepala desa. Walaupun kuliahnya sebentar, tetapi legalitasnya gacor. Iya. Masukan lagi saya untuk BPHN, BPSDM Kementerian Hukum, terima kasih atas terselenggaranya para Regal Justice Award. Cuman ke depan kalau bisa dipisahkan antara kepala desa dengan lurah, Oh, iya, gitu iya. ya. Kalau bisa PJA itu dikhususkan untuk kepala desa saja. Oh. Ya. Dan kalau bisa mah yang diluluskan itu jangan yang sarjana hukum, yang diluluskan kepala desa yang pendidikannya Di luar minim Pak. misalkan ya. Saya pikir kalau yang sarjana hukum udah pada pinter, tapi nggak apa-apa deh. Ini kan masukan ya. Iya. Gitu, karena saya khawatir dengan pendidikan sekarang, walaupun bagaimana pendidikan itu menjadi dasar juga ilmu ya. Artinya mudah-mudahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini bisa terus ngasih spirit kepada kami selaku kepala desa supaya bisa lebih baik lagi di masyarakat, bisa menjaga dari sentuhan APH dan kami pun tidak bekerja sembarangan gitu. Silakan Bu Desi. Untuk harapan saya, semoga tahun depan PJA 2025 banyak diikuti oleh kepala desa, khususnya Kabupaten Lebak ya. Ya, Karena ayo Lebak ikut PJA tahun 2025. Karena ilmunya sangat bermanfaat dan narasumbernya juga itu dari Hakim Mahkamah Agung. Hakim Itu yudisial sangat bagus rata-rata. sekali, bisa bermanfaat untuk kita di wilayah masing-masing. Baik. Iya, bisa dapat P. Kita bisa ngalahin orang-orang ketiga. Oke, mungkin obrolan kita cukup ya? Iya. Udah cukup, kayaknya udah banyak banget yang bisa diambil. Ya, mudah-mudahan. Ada nanti juga kita berikutnya ada podcast lagi sama dengan peserta PJA juga kayak dari Tangsel ya, Bang? Nanti. Gitu. Kami mengucapkan terima kasih Terima kasih banyak ya, Pak. atas Bu. Sama-sama. partisipasinya, kemudian atas kesediaan Bapak Ibu untuk diajak ngobrol di podcast Jawara. Mungkin. Ya, Sobat Oke. Jawara, begitu tadi obrolan kita dengan Pak Syafari dan Bu Desi. Ayo, kepala desa sama lurah yang belum berpartisipasi dalam PJA, buruan ikut. Iya, saya Awan bersama Ya. Teh Yaya. Sampai ketemu lagi.